Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang faktor pendorong dan penarik orang Bali berwisata ke luar negeri. Next slide. Sebelum itu, perkenalkan saya Mima Anzasari dan rekan-rekan saya Ade Falisa Salsabila Miftah, Yosef Glory Anastasia Ruhi, dan Syahla Puspita Alifah. Next slide. Berwisata saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat di berbagai negara, termasuk masyarakat Bali. Hal ini diperkuat dengan pengamatan bahwa banyak orang Bali berlibur ke luar negeri dengan tujuan untuk tirta-yatra ke India, wisata ke Eropa, Amerika, Australia, dan Asia. Beberapa tahun terakhir tercatat banyak orang Bali yang mulai berlibur bahkan hingga ke luar negeri. Ketersediaan daerah tujuan wisata yang begitu banyak dan bervariasi yang ditawarkan industri pariwisata di Bali tidak menyurutkan minat dan keinginan orang Bali untuk mencari alternatif liburan ke luar negeri, khususnya beberapa negara yang dianggap menjadi destinasi favorit. Next slide. Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui profil demografis orang Bali yang melakukan perjalanan wisata ke luar negeri dan negara yang dikunjungi. Yang kedua, mengetahui faktor pendorong dan penarik. Yang ketiga, menganalisis tingkat motivasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ade Falisa Salsabila Miftah. Berikutnya yaitu teori dan metode. Yang pertama yaitu teori motivasi. Menurut Dion dan Ujjal, motivasi perjalanan wisata seseorang dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong merupakan faktor yang terkait dengan keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan yang berasal dalam dirinya. Sedangkan faktor penarik merupakan faktor eksternal. Yang kedua yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Berdasarkan teori tersebut, maka setiap orang terdorong melakukan perjalanan untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri, esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan, social needs atau kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, safety needs atau kebutuhan akan keamanan, psychological need yaitu kebutuhan psikologi. Next slide. Profil demografis negara yang dikunjung. Responden dalam penelitian ini berjumlah 350 orang, terdiri atas dua kelompok, yaitu orang Bali yang pertama kali melakukan perjalanan wisata ke luar negeri, dan orang Bali yang melakukan perjalanan wisata ke luar negeri lebih dari satu kali. Next. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki yang melakukan perjalanan wisata ke luar negeri hampir sama, yaitu sebanyak 181 orang atau 51,7% responden perempuan dan 169 orang atau 48,3% responden laki-laki. Sedangkan berdasarkan umur, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak yang melakukan perjalanan wisata ke luar negeri adalah responden pada kelompok umur 30 hingga 40 tahun, yaitu sejumlah 61 orang atau 17,4%, dan responden yang paling sedikit berada pada kelompok 5 hingga 9 tahun, yaitu kelompok 1 orang atau 0,3%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahla Puspita Alifah. Selanjutnya, faktor pendorong perjalanan wisata. Yang pertama ada kebutuhan sosial, yaitu ditandai dengan adanya keinginan seseorang untuk bersosialisasi dengan teman atau penduduk yang ditemui. Yang kedua, kebutuhan akan pengakuan, yaitu berupa pengakuan akan kelas dan gaya hidup yang ditunjukkan orang Bali dengan melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Yang ketiga, kebutuhan aktualisasi, yang ditandai dari keinginan orang Bali untuk mengembangkan wawasan serta potensi yang dimiliki. Yang kedua ada escape, relaxation, and play, merupakan motivasi yang bersifat fisik karena bertujuan untuk melepaskan diri dari kejenuhan dengan berbagai permainan atau kegiatan pada destinasi wisata. Yang kedua, social interaction and romance, merupakan motivasi yang bersifat sosial yang bertujuan untuk mempererat hubungan kekerabatan dan memenuhi kebutuhan akan kasih sayang.
Yang ketiga, educational opportunity, merupakan motivasi yang berkaitan dengan keinginan seseorang untuk melihat atau mempelajari sesuatu yang baru. Yang keempat, prestige, merupakan motivasi yang berkaitan dengan keinginan seseorang untuk menunjukkan kelas dan gaya hidup pelakunya. Yang kelima adalah self-fulfillment, merupakan motivasi yang berkaitan dengan keinginan seseorang untuk menemukan diri sendiri atau self-discovery. Yang keenam ada wish fulfillment, merupakan motivasi yang berkaitan dengan keinginan seseorang untuk merealisasikan mimpi-mimpi yang lama dicita-citakan. Misalnya, keinginan untuk melakukan wisata spiritual. Yang ketujuh ada study tour, dan yang terakhir ada work. Selanjutnya akan disampaikan oleh Josephine Glory. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor perjalanan wisata. Yang pertama ada destination environment. Ini terbagi menjadi pertama natural environment yang merupakan daya tarik alami destinasi berupa natural research. Misalkan iklim, pantai, pedesaan yang dimanifestasikan dalam bentuk pemandangan alam, kebersihan lingkungan, polusi, kemacetan, dan kebisingan. Yang kedua ada political and legal factor, yang merupakan daya tarik destinasi di bidang stabilitas politik yang memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan pada destinasi. Yang ketiga, technological factor, yang merupakan daya tarik karena teknologi yang dimiliki destinasi. Yang keempat, culture factor, yang merupakan daya tarik budaya yang dimiliki destinasi dalam bentuk bahasa, kualitas hidup, dan keramah tamahan penduduknya. Yang terakhir ada economic factor, yang merupakan daya tarik ekonomi yang dimiliki destinasi dalam bentuk harga-harga yang terjangkau bagi wisatawan. Yang kedua ada service infrastruktur. Yang pertama ada transportation and travel service, yaitu layanan di bidang perjalanan dan transportasi bagi wisatawan. Misalnya jalan raya, rel kereta api, bandara, laut, serta terminal atau stasiun. Yang kedua ada accommodation service, yaitu layanan di bidang akomodasi atau jasa pelayanan penginapan bagi wisatawan. Yang ketiga ada recreation and attraction service, yaitu fasilitas dan layanan pada saat penyelenggara atraksi wisata dan rekreasi bagi wisatawan. Yang keempat, food and beverage. Next, saya akan memperlihatkan profil demografis orang Bali yang melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Ada 4 kelompok. Yang pertama, kelompok umur 30-34 tahun, sebanyak 61 orang dan mendapatkan 17,4%. Yang kedua, ada kelompok pegawai negeri sipil, sebanyak 131 orang, mendapatkan 37,4%. Yang ketiga, ada responden yang telah menamatkan pendidikan strata S1, sebanyak 159 orang, sebanyak 45,4%. Kelompok responden yang terakhir adalah dengan penghasilan per bulan 3 juta sampai 5 juta sebanyak 177 orang, atau setengahnya, yaitu 50,6%. Next akan dijelaskan oleh Syahla. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, profil demografis orang Bali yang melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Yang kedua, motivasi pendorong dan penarik orang Bali sangat beragam. Yang ketiga, tingkat motivasi orang Bali berada pada level tinggi dengan nilai 3,51. Dan yang terakhir, perbedaan motivasi antara orang Bali yang pertama kali melakukan perjalanan wisata ke luar negeri dan yang sering melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.